Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis dengan NIM H1B1 229. Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelembagaan partai politik. Pelembagaan partai politik adalah proses pemantapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya, sehingga partai politik menjadi lebih dari sekedar organisasi. Pelembagaan partai politik mengandung dua dimensi, yaitu internal, eksternal, dan struktural. Merujuk pada pandangan Huntington, menurut Huntington, pelembagaan adalah proses di mana organisasi dengan mana tata cara atau prosedur memperoleh nilai baku dan stabil. Samuel Huntington mendasari pemahaman pelembagaan partai politik dengan terlebih dahulu memahami persoalan stabilitas politik dengan menekankan adanya suatu tertib politik yang mengacu pada kondisi stabilitas politik sebagai tujuan dalam pembangunan politik. Tertib politik ini dapat dicapai tergantung pada pembangunan lembaga politik dan mobilisasi kekuatan sosial baru di bidang politik. Maka sebagai pembuka bagi keseluruhan gagasan tertib politik ini, Huntington memulainya dengan sebuah kajian pelembagaan politik. Samuel Huntington dalam bukunya yaitu Political Order in Changing Societies memaknai pelembagaan atau lembaga politik sebagai proses dengan mana organisasi dan tata cara memperoleh nilai baku dan stabil. Tingkat pelembagaan setiap sistem politik dapat ditentukan dari segi kemampuan untuk menyesuaikan kompleksitas, otonomi, dan keterpaduan organisasi serta tata cara. Selanjutnya yaitu menurut Huntington, pelembagaan organisasi dan tata cara tertentu di dalam sistem politik dapat diukur dari beberapa ukuran, yaitu yang pertama penyesuaian diri dan kekakuan. Menurut Huntington, semakin mudah menyesuaikan diri, maka sebuah organisasi makin tinggi pula tingkat pelembagaannya. Kemudian yang kedua yaitu kompleksitas dan kesederhanaan. Menurut Huntington, makin kompleks sebuah organisasi, maka semakin tinggi pula tingkat pelembagaannya. Dan kemudian yang ketiga yaitu otonomi subordinasi, yaitu sejauh mana organisasi politik dan prosedur tidak tergantung dari kelompok sosial dan metode perilaku yang lain. Kemudian yang keempat, kesatuan dan perpecahan. Semakin terpadu dan utuh sebuah organisasi menurut Huntington, maka semakin tinggi tingkat pelembagaannya. Kemudian pelembagaan politik menurut Huntington menentukan stabilitas sistem politik bersama-sama dengan kualitas partisipasi politik itu pula. Kemudian dikatakannya stabilitas politik tergantung pada hubungan atau rasio antara derajat partisipasi politik dan pelembagaan politik instabilitas. Stabilitas politik tergantung pada hubungan atau rasio antara derajat partisipasi politik dan pelembagaan. Kemudian ada politik instabilitas. Politik instabilitas adalah pertanda bahwa masyarakat tidak memiliki komunitas politik, sementara partisipasi politik bergerak jauh lebih cepat daripada pelembagaan politik. Selanjutnya yaitu pelembagaan partai politik menurut Vicky Randall dan Lars Stephenson. Pelembagaan partai politik adalah sebagai sebuah organisasi yang memiliki aturan dan tujuan formal partai politik
dapat terlihat melembaga dengan baik jika partai politik tersebut mapan dalam hal-hal pola dan perilaku, sikap, serta budaya secara terintegrasi. Menurut Randall dan Laros Stevenson, ada 4 aspek yang harus diperbaiki di dalam pelembagaan partai politik agar dapat berjalan dengan baik. Yaitu pertama, kesisteman. Kesisteman di sini dimaksud yaitu fungsi-fungsi partai yang dilakukan menurut urutan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan oleh partai politik, baik itu formal maupun informal. Pelembagaan partai politik akan baik jika dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada dan hingga membentuk sebuah struktur yang teratur. Kemudian yang kedua yaitu identitas nilai. Di sini dimaksudkan adalah partai politik yang memiliki ideologi dan basis yang jelas, akan menggambarkan kelembagaan yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu otonomi kebijakan. Di sini dimaksudkan yaitu berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor di luar partai, baik dengan otoritas tertentu atau penguasa maupun sumber dana dan sumber dukungan massa. Yang keempat yaitu reifikasi atau refication, yaitu bagaimana partai mampu memberikan citra yang baik ke publik yang mampu mengangkat nilai kesetiaan konstituen dalam memberikan dukungannya. Partai politik yang mampu bertahan dengan citra baik di hadapan masyarakat menggambarkan pelembagaan partai politik yang baik pula. Kemudian dikatakannya bahwa proses pelembagaan mengandung 2 aspek, yaitu aspek internal eksternal dan aspek struktural kultural. Bila kedua dimensi ini dipersilangkan, maka akan tampak sebuah tabel 4 sel, yaitu pertama derajat kesisteman atau yang dimaksud dengan suatu partai sebagai hasil persilangan aspek dari internal dengan struktural. Kemudian yang kedua yaitu derajat identitas nilai, yaitu suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural. Kemudian derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan, yakni sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural. Dan yang terakhir yaitu derajat pengetahuan atau citra publik terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural. Sesuatu yang menarik apa yang dirumuskan oleh Vicky Randall tentang keempat dimensi untuk mengukur tingkat pelembagaan partai politik. Kemudian Ramlan Surbakti pun menjelaskan pelembagaan partai politik ini dengan mengelaborasikan pemikiran Vicky Randall ini, yakni pertama tentang derajat kesisteman partai politik, di mana yang menurutnya adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik termasuk penyelesaian konflik dilakukan menurut aturan, kemudian persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam anggaran dasar atau yang disebut dengan AD dan anggaran rumah tangga yang disebut dengan ART. Partai politik yang dirumuskan secara konferensif dan rinci sehingga mampu berfungsi sebagai kaidah dan prosedur penuntun perilaku dalam melaksanakan semua fungsi partai politik. Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi kesisteman bila mana partai politik melaksanakan fungsinya semata-mata menurut anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang dirumuskan secara konferensif dan rinci itu pula. Kemudian yang kedua tentang identitas nilai partai politik.
di mana menurut Ramalan Surbakti yang dikatakannya berkaitan dengan orientasi kebijakan dan tindakan partai politik menurut ideologi atau platform partai, yaitu pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan partai politik dan basis sosial pendukungnya. Menurutnya, lapisan sosial atau golongan masyarakat memberi dukungan kepada suatu partai karena mereka mengidentifikasi orientasi politiknya dengan ideologi atau platform partai itu atau basis sosial pendukung yang loyal. Kemudian suatu partai politik dapat dikatakan telah melembaga dari segi identitas nilai apabila partai itu telah memiliki lapisan sosial atau golongan masyarakat sebagai pendukung loyal atau basis sosial. Karena pola dan arah kebijakan yang diperjuangkannya dan bila dukungan yang diberikan kepada partai itu bukan semata-mata karena menerima materi tertentu dari partai, tetapi karena orientasi politiknya sesuai ideologi atau platform partai tersebut. Kemudian yang ketiga, tentang derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan. Yang disebutkannya berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor di luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu atau penguasa pemerintah maupun dengan sumber dana atau pengusaha atau penguasa negara atau lembaga luar, dan sumber dukungan massa atau organisasi masyarakat, di mana rumusan ini sejalan dengan framing yang diberikan Huntington tentang otonomi partai sebagai salah satu kriteria pelembagaan. Suatu partai akan memiliki otonomi dalam pembuatan keputusan bila dana untuk membiayai kegiatan partai berasal dari iuran anggota atau kontribusi pengurus dan aktivitas di luar iuran. Dan yang keempat yaitu tentang derajat pengetahuan publik tentang partai politik, merujuk pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik seperti yang dimaksudkan partai politik itu sendiri. Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi pengetahuan publik bila masyarakat umum mendefinisikan sosok dan kiprah partai politik itu sesuai identitas, nilai atau platform partai itu, sehingga masyarakat pun dapat memahami atau kemudian merujuk pada fenomena yang terjadi di negara Indonesia. Berdasarkan pemaparan para tokoh ini, saya berpandangan bahwa tentu saja di Indonesia sekarang banyak partai-partai yang masih mengabaikan aspek-aspek yang ditawarkan di dalam memperbaiki sebuah pelembagaan di dalam sebuah partai politik. Dampaknya atau akibatnya ialah di Indonesia saat ini seringkali terjadi ketidakjelasan fungsi dari sebuah partai politik itu sendiri. Buruknya kinerja partai politik yang sehingga timbullah masalah ketidakstabilan politik, kemudian yang mengakibatkan menurunnya nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian solusi yang ditawarkan atas fenomena umum ini ialah di mana partai politik harus mampu membuat sebuah pelembagaan di dalam sebuah partai politik dengan baik, dengan menjalankan aspek-aspek seperti perbaikan dalam sistem partai politik, memperkuat identitas nilai partai politik, mengembangkan otonomi kebijakan, kemudian memberikan citra yang baik di dalam partai politik. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.